Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a fid darin amin. Tutimmatun idza raka'al imamu qabla al-imami, idza raka'al ma'mumu qabla al-imami walam tabtul salatu fa fil amdi yustahabbu lahul audu ilal qiyami liyarka'a ma'al imami ala ahadil wajhainil mansus. Apabila ruku oleh makmum sebelum imam dan tidak batallah solatnya makmum, fafil amdi, maka dalam kasus sengaja, maka dalam kasus sengaja ruku itu disunahkan baginya makmum akan kembali berdiri supaya dia ruku bersama imam, supaya dia ruku bersama imam berdasarkan salah satu dua wajah yang dinas. Wasani, dan menurut pendapat yang kedua, wa qata'a bihi al-Baghawi wal imamu, dan menegaskan dengannya pendapat kedua oleh Imam Baghawi, oleh Imam Haramain. Apa itu pendapat kedua? La yajuzu lahul audu, tidak boleh baginya makmum yang sengaja rukuk sebelum imam oleh kembali. Fa in ada, maka jika dia kembali, batalat salatuhu, nisya batallah salatnya. Kenapa salatnya batal? Li'annahu adda ruknan, karena sesungguhnya si makmum telah menunaikan rukun. Ketika dia rukuk sebelum imam, apakah salatnya sah? Apakah rukuknya dihitung? Dihitung. Lalu dia kembali ke atas, dia buat rukuk lagi. Apa yang dia buat? Menambah rukun. Nah, itu alasan pendapat kedua tidak boleh kembali, karena rukuk yang sudah dia buat itu sudah sah. Kalau dia kembali lalu buat rukuk lagi, berarti dia menambah rukun. Menambah rukun batal solat. Wa fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi, di dalam kitab tahqiq, di dalam kitab syarah muhadzab ada pendapat yang begini, wakila yajibul audu. Ada pendapat seperti itu. Menurut pendapat yang kesekian, kalau di sini menurut pendapat yang ketiga wajib kembali. Menurut pendapat yang pertama sunnah kembali. Pendapat kedua tidak boleh kembali. Pendapat yang ketiga wajib kembali. Ini dalam kasus apa? Sengaja. Bagaimana dalam kasus lupa? Wa fis sahwi yatakhayyaru bainal audi wad dawami. Kalau dalam kasus lupa
enggak sengaja rukuknya makmum sebelum imamnya, maka dia boleh memilih. Boleh memilih untuk kembali, boleh memilih untuk bertahan menunggu. Ad-dawam, menunggu atau bertahan. Wakila, menurut pendapat yang kedua, yajibul audu, wajib kembali. Walaupun dia enggak sengaja ruku, wajib kembali. Fa illam ya'ud batalat salatu, kalau dia enggak kembali batal salatnya. Wakila, menurut pendapat yang ketiga, yahrumul audu, haram kembali. Hakahu fi Rawdah, menceritakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Rawdah sama dengan asalnya Rawdah dalam bab sujud sahwi. Di dalam kitab Syarah Muhadzab dan selain Syarah Muhadzab, annahu yahrumut taqaddum bi fi'li, sesungguhnya haram mendahului imam dengan rukun fi'li atau dengan perbuatan. Wa illam yabtul, walaupun tidak membatalkan salat. Wa illam yubtil, walaupun tidak membatalkan ia mendahului imam. Karena ada hadis larangan di awal fasal. Karena ada hadis larangan di awal fasal dan hadis lainnya. Jadi hukum fikih ini dilihat dari beberapa sudut pandang. Kalau dari segi mendahului imam itu sendiri hukumnya haram. Tapi kalau dari segi efek kepada solat, kalau satu rukun makruh, kalau dua rukun haram, maka bikin solat batal. Jadi ketika orang ngomong soal hukum, kita nggak bisa mempunyai salah. Nah, seperti tadi. Jadi disampaikan oleh Imam Jalaluddin itu panjang lebar. Yang sebetulnya ketika makmum mendahului imam sengajakah ataupun lupa, hukumnya tetap tiga: wajib kembali, sunnah kembali, haram kembali. Nah, titik, habis masalah itu. Faslun. Idza kharajal imamu min salatihi bihadasin aw ghairihi, in qata'atil qudwatu bih, fa illam yakhruj wa qata'ahal ma'mumu bi anna wal mufaraqa jaza, sawa'un kunna al jama'atu sunnatun aw fardu kifayati, li'anna sunnata la yalzamu itmamuha wa kaza fardul kifayah illa fil jihad wa salatil jinazah. Apabila keluar oleh imam dari solatnya imam, imam meninggalkan solat, dia sedang imamin solat lalu keluar. Kenapa dia keluar? Bihadatsin, dengan sebab dia berhadas. Aw ghairihi, atau yang lainnya. Nah, yang lainnya ini ada cerita dulu. Imam, salah satu orang Sulawesi, istrinya orang Padang, imam di Batam, Putri 7. Nah, jadi ada orang Indonesia jadi imam di Malaysia. Dia pendatang ilegal. Ketika dia sujud, datang
kamarnya, ya, temannya dari kamar Garin bilang polis, ada polis. Akhirnya dia keluar, masuk ke kamar. Jadi makmumnya kehilangan imam. Nah, itu salah satu gairi, karena takut ditangkap polisi. Jadi masanya nggak sebutkan contoh itu tambahannya saja. Yang pada intinya apabila imam meninggalkan solat, in qata'atil qudwatu bih, niscaya terhentilah berjamaah dengannya imam. Terhentilah berjamaah dengannya imam. Fa illam yakhruj, maka jika tidak keluar ia imam, jika tidak keluar ia imam, nggak ada masalah imamnya lanjut aja ngimamin solat. Tapi koto ahal makmumu, memutuskan akannya berjamaah oleh makmum, memutuskan akannya jamaah oleh makmum. Bagaimana cara makmum memutuskan jamaah? Bi an-nawa al-mufaraqah, dengan bahwa dia niat mufaraqah. Nah, santri sini ini pengalaman nih mufaraqah. Rakaat kedua subuh Jumat kebelet dia buang air besar, mufaraqah dia. Tak tahulah dia mufaraqah atau tidak, yang jelas dia solat sendirian kemudian pergi. Nah, ihsan, buka pintu, turunin kipasnya, taruh di sini. Suruh sini orangnya. Hah? Fa illam yakhruj, bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yakhruj, jika tidak keluar ia imam dan memutuskan akannya jamaah oleh makmum karena alasan kebelet, karena alasan ditinggal pesawat, karena alasan imamnya baca ayat terlalu panjang, seperti salah satu jamaah sedina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yang waktu itu Nabi sabdakan affattanun anta ya Muaz, dengan cara nawal mufaraqah, dia niat memisahkan diri dari imam. Jaza hukumnya boleh. Imam batal solat, makmum solat sendiri-sendiri boleh. Makmum memisahkan diri dari imam karena darurat atau tidak darurat juga boleh. Sawa'un kulna, baik kita berpendapat jamaah itu hukumnya sunnah, baik kulna kita berpendapat al-jama'atu sunnah, solat jamaah hukumnya sunnah, atau kita berpendapat solat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kenapa boleh? Dengan alasan li'anna sunnata la yalzamu itsmamuha, karena yang sunnah itu tidak wajib menyempurnakannya. Karena sesungguhnya sunnah tidak wajib menyempurnakannya. Nah, puasa Senin dari awal, dari pagi, zuhur ada undangan makan deh. Salat duha 2 rakaat, baru 1 rakaat malah salat, ya berhenti saja. Al-mutatawi amiru nafsi, kecuali haji dan umroh. Ini kalaupun sunnah wajib diselesaikan. Wa kaza, begitu juga fardu kifayah. Nah, yang fardu kifayah juga tidak wajib diselesaikan, kecuali jihad. Nah, jihad nggak boleh. Jihad haram hukumnya kalau sudah terjun balik lagi. Bahkan berbalik pulang di tengah jalan juga nggak boleh. Kalau sudah berangkat wajib selesai.
Nah, sehingga keluarlah sebuah fatwa menjaga kesatuan hati lebih baik pada menjaga tertib. Itu hasil istimbat daripada masyayikh. Menjaga kesatuan hati lebih baik dari menjaga tertib. Asbab menjaga tertib, pecah jamaahnya. Hanya sebagian pulang. Enggak jadi 4 bulan, 40 hari saja. Ini enggak boleh. Nah, biar aja jamaahnya amburadul, mau ngopi-ngopi dia, mau tidur-tidur, enggak taklim. Ini jamaah awam ya, jamaah santri beda. Jamaah orang awam yang latar belakangnya macam-macam. Biasanya kalau 40 hari masuk hari ke-30 tuh semua orang menampakkan keasliannya. Nah, hari pertama memang santun-santun aja deh. 10 hari pertama itu jaga harga diri. 20 hari pertama itu udah mulai nampak. Masuk 10 hari ketiga itu nampak aslinya. Nah, yang pengamuk di rumah ngamuk di situ. Nah, dalam jihad juga sama. Seperti yang tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu dikutuk keras. Karena yang namanya jihad sudah berangkat, tuntaskan. Dan juga sholat jenazah. Nah, sholat jenazah nggak ada istilah berhenti tengah jalan. Itu bukan hanya menunaikan, tidak menyelesaikan fardu kifayah, juga membuat sedih keluarga yang ditinggalkan. Titik. Wa hadza ila akhiril fasli mawjudun bin naskhillati bi aidina wa laysa mawjudan bisyarih ma kutiba ali. Ini sampai akhir fasal nanti masih panjang. Ini pembahasan sampai akhir fasal itu ditemukan di naskah yang ada di tangan kami. Di naskah yang ada di tangan kami. Dia tidak ditemukan di kitab syarih. Di kitab syarih ma kutiba alaih, sesuatu yang ditulis di atasnya. Tentu penjelasan ini tidak berarti bagi kita. Kenapa? Karena kita hanya membaca satu teks, satu naskah. Nah, bagi orang dulu yang masih berbentuk tulisan tangan, kitab-kitab yang berbentuk tulisan tangan itu sebahagiannya ada di kitab yang ini, nggak ada di kitab yang itu. Kalau kitab hari ini itu dicetak daripada kumpulan dari semua tulisan-tulisan tangan, dikomplitkan. Nah, sehingga penyataan ini kita sulit untuk memahaminya. Pasal ini, pasal yang tadi, faslun idza kharajal imamu min salati, sampai akhir itu adanya hanya di naskah yang kami punya, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dia tidak ditemukan di syarih. Naskah yang mensyarah kitab ini itu enggak ada. Ma kutiba alaih, sesuatu yang ditulis atasnya. Kama zukira siyar, sebagaimana ditulis, sebagaimana disebutkan dalam kitab sejarah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab sejarah. Titik. Wa fi qaulin qala fi syarhil muhadzabi qadimin la yajuzu illa bi udhrin. Menurut satu kaul, ini redaksi di sini, redaksi di kitab ini. Qala, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Kalau dalam Syarah Muhadzab qadimin,
wa fi qadimin, menurut pendapat qadim, la yajuzu, tidak boleh ia apa? Keluar daripada jamaah, khuruj. Wala juzu, tidak boleh ia melepaskan diri dari solat jamaah kecuali dengan uzur. Kalau enggak ada uzur, dia mufaraqah dengan imam, fatabtulus salatu biduni, maka batallah solat dengan tanpanya uzur. Batallah solat dengan tanpanya uzur, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amal kalian. Keluar dari jamaah itu sama dengan membatalkan amal. Yang seharusnya dia mendapatkan fadilah solat 27 kali, asbab dia keluar dari jamaah, batal pahala 27. Dapat dia pahala 1. Wala tubtilu a'malakum. Titik. Wa qauluhu yurakhasu fi tarkil jamaah, diberikan rukhsah di dalam meninggalkan solat jamaah. Artinya ibtidaan, dari awal. Ibtidaan dari awal. Kenapa kira-kira pensarah membuat ibtidaan? Apa makna dari kalimat ibtidaan yang ada di situ? Apa gunanya? Diberikan keringanan meninggalkan jamaah ibtidaan dari awal. Bu, karena yang tadi kita bahas di awal itu juga meninggalkan salat jamaah. Khuruju minal jamaah, apa artinya itu? Kharajal imamu min salati, imam keluar dari salat, berarti batal jamaah. Atau fa'ilam yakhur qata'ahal ma'mum, imamnya tidak batal salatnya, tapi jamaah dibatalkan oleh makmum. Apakah itu meninggalkan jamaah? Iya, itu meninggalkan jamaah di pertengahan jamaah. Nah, yang di sini adalah meninggalkan jamaah ibtidaan dari awal. Nah, itu maka dibuat makna ibtidaan. Diberikan keringanan meninggalkan jamaah dari awal. Huwa, dianya ma dhabita bihil imam, ma dhabita bihil imamu al-uzra, dianya adalah sesuatu yang membatasi dengannya sesuatu oleh imam akan uzur. Imam di sini Imam Haramain. Dianya rukhsah meninggalkan jamaah adalah sesuatu yang mendabit, memberikan batasan dengannya sesuatu oleh Imam Haramain dengan bahasa uzur.
Jadi rukhsah meninggalkan jamaah, Imam Haramain bahasanya uzur meninggalkan jamaah. Wa alhaqu bihi ma zakarahu biqaulih, dan menyamakan hukum mereka ulama bihi dengannya yurakhasu fi tarkil jamaah ma zakarahu, sesuatu yang menyebutkan ia musannaf akannya sesuatu biqaulihi dengan perkataan beliau wa minal uzri tatwilul imam, termasuk di antara uzur meninggalkan jamaah adalah memanjangkan solat oleh imam. Memanjangkan solat oleh imam. Jadi si fulan tidak lagi berjamaah ke masjid karena imamnya sudah diganti dengan imam baru yang bacaan solatnya panjang. Solat maghrib itu dia baca An-Naba dengan An-Nazi'at. Nanti solat isya Al-Muluk, solat subuh Al-Hujurat, kadang-kadang Al-Baqarah dan An-Nisa. Nah, ketika seorang makmum tidak ikut salat jamaah karena imamnya tatwilul qiraah, memanjangkan bacaan, itu dianggap uzur. Liman la yasbir, itu uzur bagi orang yang tidak sabar salat. Nah, bagi orang yang hobi salat itu enggak uzur, itu sebuah kenikmatan. Tidak sabar salat itu jangan dibilang gara-gara iman. Nah, enggak boleh. Kamu ini lemah iman, panjang sedikit aja masalah imam. Iman kamu masalah, harus dicas 3 hari. Bukan itu dasarnya. Ada karena alasan lidofin, lemah. Ada alasan karena sughlin, sibuk, sebagaimana yang terjadi di zaman Sayyidina Muaz bin Jabal tersebut. Beliau setelah solat bersama Nabi di Nabawi, beliau pergi ke masjid kampungnya jadi imam lagi di sana. Berarti solat di kampungnya itu tertunda sekian lama karena dia solat isya di Masjid Nabawi. Nah, setelah itu dia baca surah Al-Baqarah. Di antara makmumnya adalah salah seorang yang hari-hari bekerja mengangkut air dengan onta. Akhirnya karena beliau letih dan capek, beliau mufaraqah. Selesai solat dikatakan oleh Sayyidina Muaz, jangan kalian tiru ya, itu solat orang munafik itu. Enggak sabar solat berlama-lama. Sahabat yang diomongin munafik ini juga khawatir dengan imannya, jangan-jangan iya. Datang pada Nabi, cerita, ya Rasulullah begini-begini. Apakah betul saya munafik gara-gara itu? Nabi panggil Sayyidina Muaz bin Jabal. Afattanan anta wahai Muaz, apakah kamu dalam Islam itu hanya untuk menyebarkan fitnah saja? Bilang ni bid'ah, bilang ni bid'ah, ni sesat, merusak-rusak agama aja. Nah, maka kaum Salafi Wahabi itu yang paling cocok, afattanun anta ya Wahab. Nah, itu yang cocok kalimat untuk dia. Naam, kama fil muharrari ghairi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Muharrar dan yang lainnya. Itu satu. Jadi di antara rukhsah meninggalkan jamaah dari awal dan termasuk uzur, ini digabung al-hakubi, yaitu imam memanjangkan qiraah. Yang kedua, tarkuhu sunatan maksudatan,
meninggalkannya imam akan sunnah inti. Meninggalkannya imam akan sunnah inti seperti tasyahud dan kunut. Fayufarikuhu liya'tiya biha, maka boleh mufaraqah ia makmum akannya imam supaya dia melakukan dengannya sunnah maksudah. Sunnah maksudah kata lain sunnah ab'ad. Titik. Walau ahrama munfaridan summa nawal qudwata fi khilali salati jaza manawahu fil azhar. Jikalau takbiratul ihram ia seseorang hal keadaan salat sendirian. Awalnya dia salat sendirian. Karena beberapa hal mungkin tidak ada kawan yang diajak berjamaah. Tiba-tiba ada jamaah, summa nawal qudwata. Kemudian dia niat berjamaah. Kemudian dia niat berjamaah di pertengahan solatnya, di celah-celah solatnya. Jaza manawah, boleh saja apa yang dia niatkan akannya menurut azhar. Sebagaimana boleh ayyak tadiya jam'un bimunfaridin, bahwa berjamaah oleh sekelompok orang dengan orang yang salat sendirian, maka jadi ia orang salat sendirian itu imam. Ketika orang salat sendirian kemudian datang sekelompok orang berjamaah dengan orang tersebut, begitu juga ada orang yang salat sendirian, di pertengahan salatnya dia bermakmum kepada orang lain. Jadi boleh seseorang menjadi imam di pertengahan solat, menjadi makmum di pertengahan solat. Itu pendapat yang kuat. Basani menurut pendapat kedua melakukan Yakulu berkata jawazu yuaddi ila taharumil ma'mum qabla al-imam. Wasani yakul al-jawazu yuaddi ila taharrumil ma'mum qabla al-imam. Oke, nyambung. Coba Ismail artikan. Wasani yakul al-jawazu yuaddi ila taharrumil ma'mum qabla al-imam. Bukan orang, jawazu membolehkan. Wasani yakul, pendapat kedua berkata, apa kata pendapat kedua? Al-jawazu yuaddi, membolehkan praktek seperti itu menyebabkan kepada taharrumil makmum qabla al-imam, takbiratul ihramnya si makmum sebelum imamnya. Itu menyebabkan takbiratul ihram imam sebelum, takbiratul ihram makmum sebelum imam. Pertama dia salat sendirian, salat zuhur. Setelah dia salat zuhur 2 rakaat, datang orang salat sendirian, dia ikut gabung sama orang itu. Orang ini dah takbir belum? Sudah. Mana duluan takbir makmum pada imam? Imam. Karena imamnya baru rakaat pertama, sementara makmum gabung di rakaat ketiga. Berarti kalau kita bolehkan niat berjamaah di tengah-tengah solat, berarti Anda membolehkan makmum takbir sebelum imam. Itu alasan pendapat kedua. Sebetulnya pendapat kedua pendapatnya apa? Hah? Tidak boleh. Nah, seperti yang saya sampaikan pagi tadi, ini orang dewasa. Nah, bukan anak-anak lagi.
Kalau cara anak-anak begini redaksinya. Wasani yaqulu la yajuzu. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh berjamaah di pertengahan solat. Kenapa tidak boleh? Karena membolehkan itu menyebabkan kita berpendapat makmum boleh takbiratul ihram sebelum imam. Wa tabatulus salatu bil qudwa. Batallah solat dengan sebab mengikut di pertengahan solat. Batallah solat dengan sebab berjamaah di pertengahan solat. Paham misalnya? Ngerti? Ya, enggak? Ngerti kagak? Enggak tahu. Contohkan Abu Bakar. Apa contohnya? Ismail, contohkan. Seperti seorang sholat sendirian. Iya, sholat apa dia? Oke. Terus dia telah zuhur. Iya. Datanglah beberapa orang ingin berjamaah. Iya. Terus orang ini berbaris berkisah di samping orang tadi dan maju satu orang itu jadi imam. Langsung orang yang sudah tadi itu Iya. Menurut pendapat kedua apa hukumnya? Pendapat kedua batal sih. Kenapa batal sholatnya? Karena dia hampir dulu. Karena makmum takbiratul ihram lebih duluan dari imam. Karena dia tadi dah takbir, dah sholat. Kemudian baru muncul jamaah yang baru takbir. Dia sudah 2 rakaat, ini baru 1 rakaat. Berarti kalau kita bolehkan orang ini berjamaah di pertengahan sholat, berarti kita telah membolehkan makmum takbiratul ihram duluan dari imam. Apa hukum makmum takbiratul ihram dari imam? Apa hukumnya makmum duluan takbiratul ihram dari imam? Batal sholatnya. Wa tabatulus sholat bil qudwah. Itu kesimpulannya. Batal sholat dengan gara-gara jamaah. Wa in kana fi rak'atin ukhra ay ghaira rak'atil imam mutaqaddiman alai aw mutaakhiran an wa qata'a ba'duhum bil man'i fi hadhihi surah li ikhtilafihima thumma yutsbi'uhu qa'iman kana aw qa'idan wa in kana ikhlafi nizami salati law lam yaqtadi bih riayatan li haqqil iktida. Sekarang kita lupakan pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh. Kita sambung pembahasan pendapat Azhar yang mengatakan boleh. Nah, jikalau seseorang salat sendirian takbiratul ihram dengan niat salat sendirian lalu dia berjamaah di pertengahan salatnya, hukumnya boleh menurut pendapat Azhar. Nah, tapi cara pelaksanaannya, hukum hakam sepanjang salat itu belum jelas. Kenapa? Karena kejadiannya itu berbeda-beda.
Bisa kejadiannya serentak gerakannya dengan imam, bisa berbeda gerakannya dengan imam. Kalau sekiranya kalau sekiranya orang yang solat sendirian tersebut niat berjamaah dengan imam di rakaat kedua, apa yang terjadi? Orang yang solat sendirian niat berjamaah dengan imam di rakaat kedua dia, tadi terjadilah kesenjangan. Imam rakaat pertama, dia sudah rakaat kedua. Dia rakaat dua perlu tasawuf kan? Imam rakaat kedua, dia rakaat ketiga. Imam tasawuf, dia perlu tasawuf? Tidak. Nah, kalau begini bagaimana caranya? Lain lagi halnya kalau dia bergabung dengan imam di rakaat kedua. Berarti, maaf, di rakaat ketiga. Imam rakaat pertama, dia rakaat ketiga. Rakaat pertama naik ke atas, rakaat ketiga juga naik ke atas. Kemudian imam rakaat kedua, dia rakaat keempat. Imam tasawuf awal, dia tasawuf akhir. Berarti kan ada dua kondisi itu. Ada kondisi yang terjadi kesenjangan gerakan, ada kondisi yang sama gerakan. Itu kan belum dibahas. Oke, sekarang kita ambil pendapat Azhar yang mengatakan boleh niat berjamaah di pertengahan solat. Bagaimana kalau terjadi kesenjangan? Bagaimana kalau terjadi kesesuaian? Lihat ke depan. Wa in kana fi rak'atin ukhra, jika ada ia makmum pada rakaat yang lain. Jika ada ia makmum pada rakaat yang lain, maksudnya selain rakaat imam. Hakada makmum, kenapa dia harus mengikuti pergerakan imam, tidak mengikuti pergerakan dia pribadi? Riayatan lil haqqil iktida, karena menjaga bagi hak berjamaah, karena menjaga bagi konsekuensi mengikuti. Titik. Sudah? Sudah? Antum lihat syarah tadi. Wa in kana fi rakatin ukhra ay ghairu rakatil imam mutaqaddiman alai atau mutaakhiran an. Kemudian wa qata'a ba'duhu. Wa qata'a ba'duhu, ini jumlah muqtaradah, jumlah yang menyisip di tengah pembahasan. Ini metodenya Mahali. Nah, metode penulisan Mahali adalah beliau membahas di matan sebuah kejadian, sebelum tuntas dibahas, di tengah-tengah disarah, diselipkan pendapat lain, kemudian dilanjutkan lagi pembahasannya, sebelum tuntas diselipkan lagi pendapat lain. Nah, itu metodenya. Nah, sehingga itu otak diaduk-aduk dia. Sudah, Bu? Lebih penting memahami sistem penulisan sebuah kitab daripada memahami kitab itu sendiri. Karena kalau sudah mengenal sistem penulisannya, maka kita tidak bingung dengan penyajiannya. Coba kita baca matanya saja. Lihat dalam kurung kita antum ada tulisan merah, hitam, itu sama saja. Oke. Lihat dalam kurung saja. Walau ahrama munfaridan, jikalau takbiratul ihram ia seseorang hal keadaan salat sendiri, kemudian dia niat berjamaah di celah-celah salatnya, nisya hukumnya boleh menurut pendapat Azhar. Wa in kana fi rakatin ukhra,
jika ada ia seseorang di rakaat yang berbeda dengan rakaat imam, summa yutsbi'uhu, ada summa situ? Ada summa. Kemudian dia mengikuti akannya imam, baik imamnya berdiri ataupun duduk. Titik. Nah, ini hukum satu paket. Di celah-celahnya itu ditambah-tambahkan pendapat kedua. Praktek. Nah, mutaqaddiman alaih atau mutaakhiran anhu. Mutaqaddiman alaih atau mutaakhiran anhu. Rakaat si makmum beda dengan rakaat imam, baik makmum itu duluan maupun belakang. Baik makmum itu duluan atau belakangan. Abu dengan Ismail. Ismail imam. Maaf, Ismail salat sendirian duluan. Ada kiblat, anggap ke sini kiblat. Ke Baleho. Sini kiblat. Dua rakaat. Langsung aja dua. Ya, lanjut supaya saya bisa istirahat. Oke, antum rakaat kedua sekarang. Ya, jangan ngomong sama-sama. Ya, atau Abu Bakar salat sendirian. Abu Bakar salat sendirian langsung rakaat pertama, jangan gerak dulu. Sekarang Ismail niat berjamaah dengan Abu Bakar. Ismail niat berjamaah dengan Abu Bakar. Iya. Apa yang harus dilakukan pertama sekali? Ini antum buat kasus membahayakan. Enggak ada masalah. Apa yang antum buat kali pertama Ismail? Mundur ke belakang, oke? Abu udah mulai lihat nih, apa niat orang nih? Ngambil barang saya. Kemudian niat jadi makmum. Lanjut. Kok jauh kali jaraknya? Iya. Lanjut. Nah, sambil dilanjutin, mereka ini Ismail itu mutaakhiran atau mutaqaddiman? Apa? Mutaqaddiman. Lanjut. Abu Bakar rakaat berapa? Kedua. Ismail rakaat berapa? Ketiga. Harusnya tasahud. Tapi antum tasahud atau tidak? Hah? Tidak. Yutsbi'uhu qa'iman. Nah, dia harus mengikutinya berdiri. Jadi wa in kana ala khilafi nazmi salati, walaupun ada ia Ismail itu tidak sesuai dengan urutan salatnya kalau dia tidak berjamaah. Urutan salat antum kalau jamaah harusnya apa tadi? Harusnya apa? Tasawuf awal. Tapi karena berjamaah, dia wajib mendahulukan riayatan li haqqil iktida. Ismail wajib mengikuti Abu
walaupun melanggar aturan sholatnya sendiri demi menjaga hak berjamaah. Itu kasusnya Ismail mutaqaddiman, duluan gerakan sholatnya, duluan jumlah rakaatnya daripada imamnya. Bagaimana kira-kira kalau Ismail mutaakhiran an? Coba buat. Hah? Abu Salah rakaat keberapa itu? Kedua. Kata Ismail sholat juga sendiri rakaat keberapa? Pertama. Pas tu? Oke. Pas tu? Niat jamaah. Nah, ketika Abu rakaat keberapa? Rukuk lanjut rakaat kedua. Ismail rakaat keberapa? Rakaat keberapa? Pertama. Abu rakaat kedua dia duduk. Ismail harus duduk nggak? Jadwal duduk nggak? Tapi harus duduk. Lihat kitabnya. Summa yatsbi'uhu qa'iman kana au qa'idan. Ismail yang niat berjamaah di pertengahan solat mengikuti imam, baik imamnya berdiri seperti kasus pertama atau imamnya duduk. Baik mutaqaddiman seperti kasus pertama, Ismail rakaatnya lebih duluan, lebih banyak pada imamnya, atau mutaakhiran, rakaatnya lebih kurang daripada imamnya. Dia menjaga nizam solatnya, solat imamnya, meninggalkan urutan solatnya, riayatan lihaqil iktida. Titik. Oke. Nah, masuk ke matan tadi, ke sarah. Wa qata'a ba'duhum bil man'i, menegaskan oleh sebagian fuqaha dengan terlarang pada ini kejadian yang dua tadi. Menegaskan oleh sebagian ulama bil man'i, terlarang niat berjamaah pada ini surah. Surah yang mana? Surah yang gerakan imam sama makmum berbeda. Kenapa terlarang? Likhtilafihima, karena berbeda kedua-duanya. Berarti sebagian fuqaha yang berpendapat boleh orang solat sendirian berjamaah di tengah-tengah solatnya, sebagian mengatakan nggak ada masalah gerakan imam sama makmum beda rakaat. Sebagian lagi mengatakan harus di rakaat yang genap, harus rakaat yang genap. Artinya kalau imam tasawuf awal, makmumnya sudah tasawuf akhir, harus sama gitu nizamnya, walaupun tasawuf awal dan akhir. Ini sebagian demikian mengatakan. Titik. Fa in faragal imamu awalan, kalau selesai imamnya lebih awal, kalaulah selesai imamnya lebih awal, seperti kasus contoh Abu Bakar dan Ismail di bagian 2 tadi, maka dianya makmum sama dengan masbuk, fayutimu sholatah, maka dia akan menambah, akan menggenapkan sholatnya. Au faragha huwa awalan, atau selesai dianya makmum pertama sekali, makmum yang duluan selesai. Ini contoh yang pertama tadi, Ismail sudah
2 rakaat, Abu baru 1. Fa in syaa faraqahu bin niyyah wasallama. Maka jika mau ia makmum, dia boleh memufaraqahnya imam dengan diniatkan dalam hati, saya mufaraqah dengan imam, wasallama, dan dia langsung salam. Wa in syaa, jika dia mau, intadzarahu, dia menunggunya imam, ditunggu di tasawuf akhirnya makmum, liyusallima ma'ah, supaya dia nanti salam bersama imam. Wa huwa afdalu, metode ini lebih baik, dia menunggu lebih baik. Ala qiyasi ma taqaddama, sesuai dengan kias pembahasan yang telah terdahulu dalam masalah berjamaah solat subuh dengan solat zuhur. Titik. Summal jawazu fi qat'il qudwah wal iktida waqtida'il munfarid. Summa jawazu fi qat'il qudwati waqtida'il munfaridi yusahibuhu karoha. Kemudian boleh memutuskan jamaah, boleh memutuskan jamaah. Pembahasan awal tadi, seorang makmum boleh memutuskan mengikut dengan imam di pertengahan sholat. Apa hukumnya? Boleh. Kemudian pembahasan yang barusan, boleh niat jamaah bagi munfarid, boleh niat berjamaah bagi munfarid, iktida'il munfarid. Dia dari awal sholat sunat, di awal dia sholat sendirian, di pertengahan sholatnya dia niat jamaah. Apa hukumnya? Boleh. Kedua kasus tersebut, kedua boleh tersebut menyertai akannya oleh hukum makruh. Nah, itu menyertai akannya boleh oleh hukum makruh. Jawazu ma'al karoha, boleh serta makruh. Sebagaimana menjelaskan sarraha, apa itu sarraha? Menjelaskan terus terang. Kira-kira bagaimana redaksinya? Kalau disebutkan terus terang, bagaimana redaksinya? Wa yukrahu. Nah, atau kalau kita ikut redaksi kitab tadi, faslun idza kharajal imamu min salati in qata'atil qudwa fa illam yakhruj wa qata'al ma'mumu kuriha. Tadi kan bahasa jaza, tapi kalau menggunakan bahasa tasrih yaitu kuriha. Kama sarraha biha, sebagaimana menyampaikan secara jelas dengannya hukum makruh oleh Imam Nawawi dan kitab Syarah Muhadzab. Nah, kalau di sini menggunakan bahasa boleh. Boleh itu bisa bermakna boleh mubah, nggak dosa, nggak makruh. Bisa juga mana boleh tapi makruh. Tapi redaksi dalam Syarah Muhadzab itu jelas, yukrahu. Nah, walau ahrama munfaridan summa nawal qudwata fi khilali salatihi kuriha fil azhar. Itu redaksi dalam Syarah Muhadzab. Nah, ketika perbuatan tersebut hukumnya makruh, apa yang bisa dipahami? Wa yukhadhu minha fawatu fadilatil jamaah. Dipahami darinya hukum makruh
akan hilang fadilah jamaah pada kasus kedua. Akan hilang fadilah jamaah pada kasus kedua sesuai dengan kias yang telah terdahulu dalam masalah muqaranah, dalam masalah menyamai gerakan imam. Menyamai gerakan imam hukumnya makruh apabila terjadi pada perkara makruh dalam salat jamaah, maka kesimpulannya adalah hilang fadilah jamaahnya. Wa fawatuha fil ula aidan zahirun. Hilangnya fadilah jamaah pada kasus pertama. Mana kasus pertama? Memutuskan berjamaah. Aidan juga itu jelas. Jadi hilangnya fadilah jamaah pada kasus pertama juga itu jelas. Bi qat'il qudwah, dengan sebab memutuskan berjamaah. Wa zahirun annaha la tafutu fil mufaraqah al-mukhayyari bainaha wa bainan intidhar. Wa zahirun, dan jelas sekali sesungguhnya fadilah jamaah itu tidak hilang dalam kasus mufaraqah yang diberi pilihan ia seseorang antaranya mufaraqah dengan antara menunggu. Antaranya mufaraqah dengan antara menunggu. Contoh kasus salat berjamaah, salat asar. Imam naik ke rakaat kelima karena lupa. Makmum meyakini salat sudah cukup 4 rakaat. Tindakan makmum apa? Wajib duduk untuk tasyahud akhir. Enggak boleh mengikuti imam ke rakaat kelima. Tindakan imam apa? Selagi dia masih ragu, wajib menambah ke rakaat berikutnya. Walaupun satu masjid mentasbihinya. Nah, dalam kasus tersebut makmum diberi pilihan. Apa pilihannya? Boleh mufaraqah, boleh nunggu. Nah, mufaraqah yang seperti ini tidak menghilangkan fadilah jamaah. Itu maksud kalimat wa zahirun, dan jelas sesungguhnya fadilah jamaah tidak hilang dalam kasus mufaraqah yang diberi pilihan ia si makmum antara mufaraqah dan di antara menunggu. Jadi mufaraqah seperti itu tidak menghilangkan fadilah jamaah. Begitu juga mufaraqah yang dianjurkan. Apa contohnya? Apa contohnya? Mufaraqah untuk melakukan sunnah maksudah. Mufaraqah supaya bisa kunut. Mufaraqah supaya bisa tasawuf awal, karena imamnya lupa duduk tasawuf awal. Begitu mirip bahasa-bahasa fikih, tapi hasilnya tidak sama. Woi, kamu mufaraqah hilang fadilah jamaahnya? Enggak semua mufaraqah menghilangkan fadilah jamaah. Tapi selama pembahasan yang sudah kita baca, setiap perkara makruh itu menghilangkan fadilah jamaah. Titik. Ada pertanyaan sampai situ?
boleh ada kita misalnya sama dua orang itu boleh satu orang berinisiatif mundur ke kantin jadi makmum dalam jamaah. Berarti kasusnya beda lagi. Dia sudah sholat berjamaah, sudah, cuman masbuk. Kemudian selesai imam salam berjamaah lagi dengan teman masbuk. Pertanyaannya, hukumnya boleh atau tidak, sunnah atau tidak? Mana yang pertanyaannya? Boleh atau tidak? Kalau boleh atau tidak, jawabannya boleh. Sunnah atau tidak, jawabannya tidak sunnah. Nah, tidak sunnah. Dapat juga pada jamaah. Enggak dapat lagi tidak sunnah. Karena orang itu sudah meraih fadilah berjamaah, maka tidak perlu lagi disambung jamaahnya. Dia sudah dapat fadilah jamaah. Dan tidak dianjurkan untuk bergabung. Kenapa tidak dianjurkan? Karena sangat berisiko mencari imam yang tidak tepat. Nah, nyata-nyatanya antum mundur ke belakang, karena di sebelah kiri antum ada orang pakai sorban. Antum mundur ke belakang melanjutin jamaah lagi. Salamlah dia, antum juga salam. Ternyata dia baru 3 hari masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah. Jadi sholatnya bagaimana? Wajib diulang lagi. Nah, batal gara-gara berjamaah tadi. Ini penyebabnya nggak boleh. Oke. Wa ma adrakahul masbuku ma'al imami fa awwalus salati. Maka apa saja yang mendapati akannya oleh si masbuk bersama imam, maka dianya sesuatu itu adalah awal solatnya. Fa'awwalu itu khobar dari mubtada huwa yang dibuang. Fahuwa awwalu sholati, itu takdirnya. Apa saja yang mendapati akannya oleh si masbuk bersama imam, maka dianya apa saja itu adalah awal sholatnya si masbuk. Ketika si masbuk bergabung dengan imam rakaat ketiga, masbuk rakaat keberapa? Pertama. Nah, masbuk rakaat pertama. Kemudian ketika imam salam dari solat yang 4 rakaat, lalu si masbuk baca tasyahud awal kan? Kemudian masbuk menambah berapa rakaat lagi? 2 rakaat yang ditambah oleh si masbuk tersebut, itu rakaat 1-2-nya kah atau 3-4-nya? Hah? 3-4-nya atau 1-2-nya? 3-4-nya, bukan 1-2-nya. Nah, saya kan berjamaah sama imam tadi kan? Karena saya jamaah sama imam ikut rakaat ketiga, rakaat keempat, berarti rakaat ketiga keempat saya sudah selesai, yang tinggal rakaat 1-2, bukan begitu? Walaupun imamnya 3-4, bagi dia masbuk adalah 1-2, sehingga selesai tasawuf dia bangkit ke atas. Perlu baca surah enggak? Perlu baca surah enggak? Enggak perlu, karena itu rakaat 3-4. Ketika seorang makmum berjamaah dengan orang yang sholat subuh masbuk 1 rakaat,
Masbuk 1 rakaat, imam rakaat kedua baca kunut. Masbuk ini juga baca kunut. Kemudian ketika imam salam dia tambah 1 rakaat, sunnah lagi nggak masbuk baca kunut? Sunnah. Kenapa? Tadi kan kamu udah kunut sama imam. Karena ma adrakahul masbuk ma'al imam awwalu sholati. Itu rumusnya. Jadi sesuatu yang didapati bersama imam itu adalah awal sholatnya. Berarti itu rakaat 1 yang dia kerjakan. Sekarang rakaat kedua, kunut di rakaat kedua, ya tetap kunut. Kunutnya kamu bersama imam itu kunut toleransi. Kunut hakul iktida, hak berjamaah. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam akhiruha. Sesuatu yang melakukan ia masbuk akannya sesuatu setelah salam imam itu adalah akhirnya sholat. Fayu'idu fil baqi minas subhi, fayu'idu fil baqi minas subhi allati adrakal ula. Maka mengulangi ia si masbuk pada rakaat yang sisa dari sholat subuh, allati adrakal ula, sholat subuh yang mendapati yang masbuk akan rakaat pertamanya. Sholat subuh yang mendapati ia si masbuk akan rakaat pertamanya. Minha darinya sholat subuh. Wa qanata dan kunut ia si masbuk bersama imam, dan telah kunut ia si masbuk bersama imam, akan kunut fi mahallihi, pada tempatnya kunut. Wa fi'luhu ma'al imami lil mutaba'ah, mengerjakannya makmum akan kunut bersama imam itu karena berjamaah. Mengerjakannya si makmum akan kunut bersama imam itu mutaba'ah, karena mutaba'ah. Jadi masbuk salat subuh, dia dapat rakaat kedua dengan imam, sudah kunut bersama imam. Ketika imam salam dia tambah 1 rakaat, dia ulangi kunutnya. Karena rumus yang tadi, apa yang dia dapati bersama imam adalah rakaat pertama, apa yang dia tambah sendiri adalah rakaat terakhir. Walau adraka raka'atan minal maghrib, jikalau mendapati ia masbuk 1 rakaat solat maghrib, mendapati ia si masbuk akan 1 rakaat solat maghrib, tasyahada fi saniyatihi, niscaya baca tasyahud ia masbuk pada rakaat keduanya si masbuk. Niscaya baca tasyahud ia si masbuk pada rakaat keduanya si masbuk, karena sesungguhnya rakaat kedua adalah tempat tasyahudnya masbuk yang pertama. Wa tasyahuduhu ma'al imami lil mutaba'ah, tasyahudnya masbuk bersama imam itu karena hak berjamaah. Tasahudnya masbuk bersama imam itu karena mutaba'ah. Makmum masbuk bergabung dengan imam salat maghrib rakaat ketiga. Imam duduk tasawuf akhir, dia baru rakaat 1. Imam salam dia tambah 1 rakaat. Ketika 2 rakaat masbuk ini tasawuf yang kedua lagi, bikin lagi tasawuf untuk tasawuf awal. Enggak boleh dia beralasan saya sudah tasawuf tadi bersama imam. Memang salat maghrib itu 3, tasawufnya kan 2. Kalau 2 berarti 1 sudah tadi.
Kalau tadi sada satu, berarti rakaat ketiga lagi saya tasahud. Rakaat kedua dia jadi kosong. Nggak begitu caranya. Karena tasahudnya tadi bersama imam itu karena mutaba'ah. Nah, lau adraka raka'ataini minar rubaiyah. Nah, memang demikian. Begitu rumusnya. Begitu aturannya. Apa yang didapati bersama imam adalah awal solat, yang dikerjakan tambahan adalah akhir solat. Nah, kalau kita pakai kaidah ini secara merata, maka masbuk solat zuhur 2 rakaat, imamnya salam 4 rakaat, dia tasyahud awal, naik dia itu ke rakaat keberapa? Rakaat ketiga. Baca surah enggak rakaat ketiga? Tidak baca. Rakaat keempat baca surah enggak? Tidak baca. Nah, dalam bab baca surah ada pengecualian. Tidak pakai rumus yang itu. Lihat ke depan. Naam, iya. Memang begitu hukumnya. Lau adraka rak'ataini minar rubaiyah, jikalau mendapati ia si masbuk 2 rakaat dari solat yang 4 rakaat, mendapati ia si masbuk akan 2 rakaat dari solat yang 4 rakaat. Misalnya salat isya, salat 4 rakaat, dia dapat 2 saja, berarti dia bergabung dengan imam di rakaat keberapa imam? 3 dan 4. Qara'a surah fil akhiratain, niscaya membaca ia masbuk akan surah di 2 rakaat terakhirnya. Niscaya membaca ia si masbuk akan surah pada 2 rakaat terakhirnya. Pertanyaannya, apakah ada sunnah surah di 2 rakaat terakhir? Tidak. Tidak sunnah. Lalu kita gabungkan sama kaidah tadi. Apa yang dia kerjakan bersama imam, itulah 1/2-nya. Apa yang dia tambah adalah rakaat 3 dan 4-nya. Rakaat 3 dan 4 nggak perlu surah, berarti nggak perlu baca surah. Tapi di sini dikecualikan, tetap baca surah. Apa alasannya kira-kira? Li alla takhluwa salatuhu minha, supaya tidak kosong salatnya dari surah. Supaya tidak kosong salatnya dari surah. Kalau kita katakan 3 dan 4 tidak baca surah, tentu salat dia 4 rakaat itu pakai surah enggak? Tidak pakai, karena dia gabung sama imam rakaat 3 dan 4. Imam baca surah? Tidak. Imam salam, dia tambah rakaat 3 dan 4 pakai surah? Tidak juga. Nah, kalau 2 rakaat terakhir tidak pakai surah juga, berarti 4 rakaatnya nggak pakai surah. Supaya tidak kosong sholatnya dari surah, walaupun rumusnya tadi 3, 4 tidak pakai surah, tapi tetap dianjurkan pakai surah. Khair yang masbuk salat isya. Nah, kita datang rakaat ketiga, imam salam, kita naik rakaat ketiga. Setelah baca Fatihah, baca surah lagi. Naik rakaat keempat, setelah baca surah, baca Fatihah, baca surah lagi. Walaupun kita mengambil pendapat 3 dan 4 tidak pakai surah. Nah, ini disebut hukum pengecualian. Kama taqaddama fi sifatis shalah, sebagaimana yang telah terdahulu dalam sifat salat. Wa in adrakahul imama, wa in adrakahul imama,
imama tafsir daripada hu, jika mendapati ia si seorang, jika mendapati ia si masbuk atau ia seseorang, akannya imam hal keadaan imam sedang ruku, niscaya adrakar rak'ah, mendapati ia seseorang akar rakaat tersebut. Kalau si masbuk bergabung dengan imam ketika imamnya masih ruku, maka masbuk dianggap sukses mendapatkan satu rakaat. Qultu, aku katakan, bisyarti ayat ma'inna qabla irtifa'il imami an aqallir ruku'i, dengan syarat bahwa tumaknina ia si makmum sebelum bangkit imam dari batasan minimal ruku. Wallahu a'lam. Jadi bukan sekedar dia sempat rukuk bersama imam, tapi syaratnya sempat rukuk bersama imam dan sempat tumaknina. Berapa kadar tumaknina? Seukuran membaca subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, takbiratul ihram, Allahu akbar, subhana rabbil azim, sami Allah liman hamidah, kata imam. Udah itu, udah dapat. Tapi kadang-kadang situ datangnya waswas syaitan. Kata syaitan, kamu belum dapat. Nah, di sini pentingnya si imam menyamakan gerakan dengan ucapan. Kalau imam bikin metode tipu-tipu, dia bangkit dulu, sami Allahu liman hamidah. Makmum yang di sok ke-10 yang masbuk, Allahu akbar, dia rukuk nih, pada imam dah berdiri, sami Allahu liman hamidah. Dapat rakaat enggak? Enggak dapat. Perhitungan makmum dapat, karena dia baru dengar aba-aba. Nah, berarti tindakan kamu itu menyebabkan salat orang rusak, gara-gara metode kamu berbuat dulu baru ngomong. Nah, kami buktikan dulu baru kami bicara. Itu kan kampanye. Nah, kami buktikan dulu baru kami bicara. Tidak dia. Masbuk ini datang, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini dah lurus saya tadi nih. Karena baru dengar aba-aba sami Allah, kata masbuk, saya dapat rakaat. Karena ketika saya rukuk baru saya dengar sami Allah liman hamidah. Padahal ketika dia rukuk imamnya dah i'tidal, cuman aba-abanya terlambat. Ini efek negatif kalau tidak ikut sunnah. Akhirnya orang itu menganggap itu satu rakaat, ditambah 2 lagi, selesai. Dalam ilmu Allah salat dia baru 3, menurut keyakinan dia sudah 4, gara-gara Pak Imam, Imam Nurul Hidayah. Alhamdulillah. Kama zakar Rafi'i, sebagaimana menyebutkan oleh Imam Rafi'i. Apa kata Imam Rafi'i? Anna sahibal bayan sarrahabih, sesungguhnya pengarang kitab Al-Bayan itu, siapa Al-Bayan tadi? Tidak ada. Sesungguhnya pengarang kitab Al-Bayan itu menyampaikan secara jelas dengannya.
Wa inna kalama kathirin minan naqala as'arabi. Sesungguhnya kalam kebanyakan dari ulama yang mengutip naqalah. Sesungguhnya kebanyakan dari kalam ulama yang mengutip as'arabi itu memberitahu dengannya. Wa huwal wajhu, dialah satu wajah, dia adalah wajah, artinya pendapat murid. Walam yata'arrad lahu aktsarun, dan tidak menyindir baginya oleh kebanyakan ulama. Intaha, habis ia perkataan Imam Rafi'i. Dari perkataan Imam Rafi'i sepanjang itu, anna sahibal bayani sarrahabi wa inna kalama katsirin minan naqala asy'arabi wa huwal wajhu wa la yata'arrad lahu aktsarun. Intaha. Wa fil kifayati, di dalam kitab Kifayah, zahiru kalamil a'imma annahu la yustaratu. Ini kata-kata ini ada dalam kitab Al-Kifayah. Zahir kalam para imam sesungguhnya itu tidak disyaratkan ia tumaknina. Nah, sesungguhnya zahir kalam para imam itu tidak mensyaratkan, tidak disyaratkan ia tumaknina. Yang penting dia sempat rukuk sudah. Dia sempat rukuk ketika imam masih rukuk. Apakah tumaknina? Enggak tumaknina, enggak perlu. Yang penting sempat rukuk. Ini zahir kalam para imam. Wa fil masalah, dalam masalah ini ada hadisnya, yaitu hadis Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakrah intaha, sampai ia Sayyidina Abu Bakrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ke Masjid Nabawi, mau berjamaah dengan Nabi. Wa huwa raki'un, padahal dia Nabi sedang ruku'. Faraka'a, lalu ruku' ya Sayyidina Abi Bakrah, maka beliau dianggap dapat rakaat. Ilah, sampai akhir hadis yang telah terdulu di pasal yang kedua. Nah, hadisnya nggak perlu diulang lagi. Nah, karena poinnya sudah dapat, yaitu Sayyidina Abi Bakrah bergabung dengan Nabi. Nabi saat itu sedang ruku' dan beliau langsung ruku', itu dianggap dapat rakaat. Hanya saja beliau ruku' di luar. Nah, ruku' di luar. Ketika ruku' di luar, kemudian diansur jalan-jalan ke depan. Nah, ini dalil yang mengatakan orang yang tersendiri dari shaf tidak batal. Itu kan sudah diangkat kemarin. Nah, kemudian hal itu dilarang karena sabda Rasul, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Wa sayati fil jumu'ah, nanti akan ada dalam pembahasan salat Jumat, anna man lahiqal imam al-muhdis raki'an lam tuhsab rak'atu ala sahih. Sesungguhnya orang yang bergabung dengan imam yang berhadas, sesungguhnya orang yang bergabung dengan imam yang berhadas, hal keadaan imamnya sedang ruku', niscaya tidak dihitung rakaatnya seseorang menurut pendapat sahih. Apa maksud imam berhadas? Bisa dengan makna imamnya salisil baul, bisa juga dengan makna
selesai sholat imamnya mengaku saya belum mandi junub. Bisa saja pengakuan imamnya saya lupa berwudu. Maka kejadian-kejadian seperti ini si masbuk harus menambah 1 rakaat walaupun dia sempat ruku bersama imam. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya tidak bisa ditanggung oleh imam karena imamnya muhdits. Bacanya muhdits, jangan sampai baca muhaddis. Nah, kalau imamnya muhaddis bagus. Wa misluhu, sama dengan kasus tersebut, man lahiqal imama fi ruku'i rak'atin zaidatin sahwan. Orang yang bergabung dengan imam pada rakaat yang lebih karena lupa. Orang yang bergabung dengan imam pada ruku rakaat yang lebih karena lupa. Jadi kita datang ke tempat sholat di rakaat kelima imam. Kenapa rakaat kelima imam? Karena imam kita lupa. Lalu imamnya ruku rakaat kelima, kita takbiratul ihram, lalu kita ruku juga. Kalaulah ini rakaat yang keempat, kita dapat rakaat. Tapi karena ini rakaat kelima, rakaat itu nggak ada nilainya. Maka setelah imam salam kita menambah 4 rakaat. Nah, 4 rakaat dan 3, karena yang tadi itu nggak dianggap. Nah, ini perlunya selesai imam salam, si masbuk pasang antena yang luas. Nah, antena nih pasang, sedang masbuk tuh gini, jadi keributan. Apa yang diomongin orang? Tadi sholatnya lebih nggak? Lebih nggak? Oh, berarti saya numpang di rakaat yang lebih, maka nggak dianggap. Jangan sok khusyuk saja. Orang bising sekeliling soal-soal lebih, dia santai saja. Tambah 3 rakaat lalu dia salam. Nah, selesai. Tadi apa masalahnya? Imamnya tadi rakaatnya lebih. Ya, kamu kan gabung ruku rakaat lebih. Kamu nggak dihitung. Salat kamu baru 3 rakaat, ulang lagi dari awal. Nah, itu kalau tahu. Nah, kalau dia nggak tahu nggak ada masalah. Kama zukira hunaka, sebagaimana disebutkan nanti di sana. Di sana yaitu bab salat Jumat. Wallahu a'lam. Lakum soal. Silakan. Kalau misalnya kita mufaroqah, kita tetap gerakannya tetap konsisten. Kita mufaroqah dengan imam karena alasan tapi supaya tidak nampak kita mufaroqah, kita tahan-tahan dulu. Kita tunggu dia ruku. Apakah terjadi hal seperti itu? Kalau terjadi hal seperti itu dan masanya lama, sholat batal. Ya. Tapi kalau nggak terjadi, biasa-biasa saja. Ya, kebetulan saja Fatihah dia sama, Fatihah kita sama. Jadwal dia ruku memang sudah jadwal kita. Kayaknya memang pergerakannya sama, tapi sama sekali kita tidak bergantung dengan dia. Itu boleh. Seharusnya kita sudah ruku, tapi takut dibilang nanti nggak pandai sholat jamaah, akhirnya kita tahan dulu ruku. Kita tunggu dia ruku, baru kita ruku. Itu nggak boleh, batal sholat. Itu bagus. Orang sengaja harus disamakan. Nah, atau sengaja agak lambat dikit. Kenapa? Kalau tidak mufaroqah, sholat kita korban. Kalau mufaroqah dan kita ikut gerakan sendiri,
nama baik kita korban. Yang itu katanya udah belajar kita. Nah, tapi imam ruku, dia ruku duluan. Kan aneh itu jadi. Jadi saling menjaga. Uruf. Nah, itu tanya ke hati sendiri. Iftah qalbaka. Pas seorang mufti ketika ditanya satu permasalahan, dia tanya, nggak ada jawaban. Dia menengok ke kiri, nggak ada jawaban. Dia menundukkan kepala, baru ada jawaban. Kenapa Syekh? Saya tanya sama malaikat Rakib, diam aja dia. Tanya sama si Atid, diam aja. Saya tanya sama hati saya, baru ada jawaban. Istafti qalbak. Kalau ujian, tanya ke hati. Nah, dia bikin apa? Bikin undi nasib. A, B, C, D. Nah, lulus di ujian sebagai pengundi nasib. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.